Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dulur Kota Blitar? Senang sekali saya hadir menjumpai Anda dalam sajian Kabar Baik Kota Blitar Sepekan edisi 5 Juni 2021, persembahan Dinas Kominfo dan Statistik bersama LPPL Radio Mahardika FM Kota Blitar. Saya Afik Rahardian. Inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Informasi pertama dulur Kota Blitar, dalam rangka memperingati hari lahirnya Pancasila setiap tanggal 1 Juni, pemerintah Kota Blitar kembali menggelar upacara Grebek Pancasila tahun 2021 secara sederhana di halaman Istana Gebang. Kegiatan berlangsung dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Pemerintah Kota Blitar kembali menggelar upacara Grebek Pancasila secara sederhana. Seperti tahun lalu, upacara Grebek Pancasila untuk memperingati hari lahir Pancasila setiap 1 Juni diselenggarakan secara sederhana di Istana Gebang. Dengan penuh hikmat, upacara dilaksanakan dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan yang ketat. Dalam upacara ini, Wali Kota Blitar bertindak sebagai instruktur upacara. Dihadiri seluruh Forkopimda, penjabat sekretaris daerah, kepala OPD, camat dan lurah Kota Blitar, serta perwakilan seniman dan budayawan Kota Blitar. Santoso, Wali Kota Blitar, dikonfirmasi usai upacara mengatakan, dengan peringatan hari lahir Pancasila kali ini, pihaknya berharap aura Bung Karno sebagai pencetus Pancasila di seluruh warga masyarakat Kota Blitar. Terlebih Bung Karno dimakamkan di Kota Blitar sehingga masyarakat diharapkan mampu meneruskan perjuangan Bung Karno dalam membangun negeri. Tidak hanya itu, untuk menguatkan aura sang proklamator, selama bulan Juni ini Kota Blitar juga akan menghadirkan berbagai agenda syarat akan budaya. Santoso menambahkan sesuai tema yang diangkat pada peringatan hari lahir Pancasila tahun 2021, yaitu Pancasila dalam tindakan, bersatu untuk menuju Indonesia tangguh. Pihaknya juga mengajak agar masyarakat senantiasa melaksanakan seluruh sila di Pancasila dalam aktivitasnya sehari-hari, sehingga terwujud persatuan dan kerukunan seluruh masyarakat dari berbagai suku, agama, ras, dan budaya. Temanya melalui Pancasila, Indonesia tangguh. Ya. Terus lagi mana dengan peringatan ini, Pak? Apa? Ya, artinya bagaimana seluruh bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Kota Blitar, dalam setiap gerak dan langkah, segala tindakan itu selalu diilhami oleh butir-butir Pancasila itu. Jadi Pancasila tidak hanya sekedar diucapkan, tapi diwujudkan dalam bentuk kegiatan nyata sehari-hari. Karena Pancasila yang dirumuskan oleh Bung Karno, khususnya pada saat di depan sidang BPUPKI, itu adalah merupakan intisari daripada bagaimana masyarakat Indonesia berbangsa dan bernegara yang telah dipandu oleh Pancasila mulai sila pertama sampai sila kelima, sebagaimana yang tadi telah kita ikrarkan bersama-sama. Usai melaksanakan upacara Grebek Pancasila, pemerintah Kota Blitar menggelar Kenduri Pancasila yang dilaksanakan di Balai Kesenian Istana Gebang. Kenduri Pancasila menjadi agenda rutin pemerintah Kota Blitar dalam memperingati hari lahirnya Pancasila. Usai melakukan upacara Grebek Pancasila di halaman Istana Gebang, pemerintah Kota Blitar menggelar Kenduri Pancasila di Balai Kesenian Istana Gebang Selasa 1 Juni 2021. Kenduri Pancasila menjadi agenda rutin Kota Blitar saat peringatan Hari Lahir Pancasila, diikuti oleh Forkopimda, Camat, Lurah Kota Blitar yang berlangsung secara terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan. Santoso, Wali Kota Blitar, dikonfirmasi usai kenduri menjelaskan Kenduri Pancasila ini sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas berkah yang ada, serta kembali mendoakan para pahlawan yang telah berjasa menciptakan ideologi Pancasila pemersatu bangsa. Sebelum pandemi COVID-19, Kenduri Pancasila diawali dengan kirab Gunungan 5 yang berupa tumpeng besar hasil bumi. Namun tahun ini dilaksanakan secara sederhana, diawali doa bersama dengan diiringi gamelan yang dimainkan seniman Kota Blitar. Santoso memaparkan Kenduri Pancasila ini tidak melibatkan masyarakat karena masih dalam masa pandemi COVID-19. Meski begitu, Santoso menegaskan ini tidak mengurangi makna dari peringatan hari lahirnya Pancasila itu sendiri. Dalam rangkaiannya prosesi peringatan hari lahirnya Pancasila yang tadi sudah diawali dengan upacara, kemudian dilanjutkan dengan Kenduri Pancasila. Itu juga diikuti oleh terutama pejabat-pejabat dari pemerintah Kota Blitar, dari kepala-kepala dinas, semuanya mengikuti. Ini dalam rangkaiannya
Mudah-mudahan di dalam pelaksanaan peringatan hari lahirnya Pancasila ini kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah diselenggarakan istilahnya kenduri Pancasila. Dulur Pangdam 5 Brawijaya bersama Wakapolda Jawa Timur didampingi Forkopimda Kota Blitar melakukan ziarah ke makam Bung Karno Kota Blitar. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperingati hari lahirnya Pancasila sekaligus bulan Bung Karno. Pangdam 5 Brawijaya dan Wakapolda Jatim melakukan ziarah ke makam Bung Karno pada peringatan hari lahirnya Pancasila. Pangdam 5 Brawijaya Maijen TNI Suharyanto dan Wakapolda Jawa Timur Brigadir Jenderal Polisi Slamet Habdi Supraptoyo didampingi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Blitar melakukan ziarah ke makam Bung Karno dalam rangka memperingati hari lahirnya Pancasila Selasa 1 Juni 2021. Ziarah ini menjaga kegiatan tahunan jajaran TNI Polri Jawa Timur dan Forkopimda Kota Blitar untuk memperingati hari lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni, sekaligus sebagai bentuk penghormatan kepada Presiden pertama yang telah memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia dan melahirkan Pancasila. Suharyanto menjelaskan, sebagai aparat pertahanan, keamanan, dan generasi penerus, TNI meyakini pengorbanan maupun perjuangan Bung Karno untuk Indonesia. Santoso, Wali Kota Blitar, mengatakan Pancasila merupakan perekat bangsa dan NKRI. Melalui Pancasila, beribu-ribu suku, etnis, dan kebudayaan dapat menyatu dalam wadah NKRI. Dalam kesempatan yang sama, Santoso menjelaskan, ziarah tersebut diawali dengan upacara di komplek makam yang dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Santoso berharap dengan diperingati hari lahirnya Pancasila dan bulan Bung Karno ini, masyarakat Kota Blitar menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak mudah terprovokasi maupun terpecah belah. Ya, hari ini kegiatannya adalah kita mendampingi dari Wakapolda semua Markas Brawijaya dalam rangka melaksanakan ziarah makam memperingati hari lahirnya Pancasila. Jadi sangat respect karena apapun bentuknya Bung Karno adalah penggali Pancasila, makanya sebagai prajurit baik TNI maupun Polri selalu menghargai terhadap sejarah perjuangan beliau sebagai founding father, sebagai penggali Pancasila yang sampai sekarang masih dijadikan sebagai way of life atau pandangan hidup bagi bangsa. Kepada masyarakat, harapan saya kepada seluruh masyarakat, mari Pancasila sebagai perekat bangsa yang kebetulan digali oleh Bung Karno yang makamnya ada di Kota Blitar, kita harus menjaga NKRI harga mati. Dalam rangka memperingati hari lahirnya Pancasila, Dulur, Wakil Wali Kota Blitar mengikuti webinar dalam rangka pembukaan Napak Tilas Bung Karno, Bangkitnya Soekarno Muda melalui Zoom meeting yang diikuti dari Rumah Dinas Wakil Wali Kota Blitar. Selasa 1 Juni 2021, Wakil Wali Kota Blitar mengikuti webinar dalam rangka pembukaan Napak Tilas Bung Karno, Bangkitnya Soekarno Muda. Kegiatan yang diadakan oleh GMNI Kota Blitar ini berlangsung melalui Zoom meeting dan diikuti Wakil Wali Kota Blitar dari Rumah Dinas Wakil Wali Kota Blitar. Cucuk Sunaryo, Wakil Wali Kota Blitar, dalam sambutannya menjelaskan, generasi muda wajib mengetahui dan memahami sejarah Bung Karno dalam memerdekakan Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memupuk agar rasa cinta negara tetap kokoh setiap pribadi. Pihaknya juga mengatakan kegiatan Napak Tilas ini dinilai sebagai salah satu upaya untuk melestarikan serta mengembangkan pengetahuan sejarah di Kota Blitar yang perlu dilestarikan. Cucuk memaparkan adanya Pancasila ini menjadi salah satu pokok dasar negara Indonesia yang wajib diamalkan di setiap butirnya untuk menjaga keutuhan NKRI. Apalagi warga Kota Blitar yang tinggal di daerah dengan sebutan Bumi Bung Karno. Cucuk berharap warganya dapat menjunjung tinggi norma kesusilaan dalam berbangsa dan bernegara. Jadi ini kan acaranya teman-teman GMNI Napak Tilas. Memang generasi sekarang jauh dengan masanya Bung Karno dulu. Tapi perbedaan jarak ini masih bisa dinapaktilasi karena bisa datang ke museum, bisa datang ke tempat pemakaman, bisa mengikuti daripada mempelajari buku, media, dan lain-lain. Intinya bahwasanya ajaran Bung Karno ini yang menjadi inisiator lahirnya Pancasila. Pancasila itu adalah pemersatu bangsa. Jadi janganlah generasi muda ini lupa bahwasanya sekarang lagi marak tes wawasan
kebangsaan. Nah, paling tidak itu indikasinya jangan sampai orang itu paham dengan keilmuan tetapi tidak paham dengan wawasan kebangsaan, di mana wawasan kebangsaan ini adalah paham dan bisa mengamalkan Pancasila. Jadi Pancasila ini adalah bagian daripada untuk mempersatu bangsa, khususnya negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Dulur Bapeda Kota Blitar kembali menggelar Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD tahun 2021-2026 yang dilaksanakan di Balai Kota Kusumawicitra, Kota Blitar. Bapeda Kota Blitar kembali menggelar Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD tahun 2021-2026 di Balai Kota Kusumawicitra, Jumat 4 Juni 2021. Musrenbang ini bagian dari penyusunan RPJMD 2021-2026 dengan menampung seluruh usulan masyarakat dan OPD pemerintah Kota Blitar. Targetnya selama 5 tahun ke depan, pemerintah kota bisa menghadirkan program yang bermanfaat bagi masyarakat. Untuk memudahkan penyusunan, Musrenbang dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok bidang sosial budaya dan infrastruktur ekonomi. Hasil Musrenbang kemudian dituangkan menjadi rencana strategis yang diserahkan ke DPRD sebelum ditetapkan sebagai Perda. Santoso, Wali Kota Blitar, usai membuka Musrenbang mengatakan RPJMD nantinya menjadi acuan pelaksanaan program kegiatan pimpinan daerah. Pihaknya ingin seluruh stakeholder memberikan masukan untuk menyempurnakan visi misi Kota Blitar keren, unggul, makmur, dan bermartabat. Saat membuka kegiatan pun, Santoso berpesan agar pembahasan RPJMD ini fokus terhadap pembahasan program inovatif dan menjadi prioritas yang bermanfaat bagi masyarakat. Santoso berharap Musrenbang ini bisa mengajak seluruh jajaran untuk ikut mensukseskan program pembangunan Kota Blitar sesuai tugas, peran, dan fungsinya. Jadi agenda hari ini adalah pelaksanaan Musrenbang RPJMD Kota Blitar periode tahun 2021 sampai tahun 2026. Alhamdulillah, karena juga hadir dari Kementerian Dalam Negeri, hadir dari Provinsi Jawa Timur, seluruh anggota Dewan juga hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan pelaksanaan RPJMD kali ini betul-betul semakin menyempurnakan konsep dari penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah 5 tahun ke depan. Karena RPJMD ini adalah sebagai dasar kebijakan pemerintah daerah dalam membangun selama waktu 5 tahun. Karena itu harus betul-betul sempurna. Bahkan sebelum kita godok pada saat kali ini kita sudah melakukan review dengan Kemendagri juga. Hari kita lakukan di Solo dengan harapan bahwa dalam penyusunan RPJMD itu sudah sesuai dengan kaidah-kaidah, ketentuan-ketentuan akademik secara normatif, semuanya dijalankan dengan baik. Sehingga dengan demikian insya Allah yang kita harapkan RPJMD kita ini betul-betul bisa dijalankan, bisa dipedomani oleh seluruh OPD dalam menjalankan program dan kegiatan yang bertumpu pada visi dan misi yang sudah kita paparkan, yaitu Blitar keren, unggul, bermartabat. Kemudian misinya yang dituangkan dalam sabta program yang kita sampaikan. Dulur Kota Blitar, Wali Kota Blitar memberikan arahan kepada LPMK se-Kota Blitar dalam membantu mensukseskan program Blitar Keren di tingkat kelurahan. Kegiatan berlangsung di Ruang Sasana Praja, kantor Wali Kota Blitar. Wali Kota Blitar berikan arahan untuk LPMK se-Kota Blitar dalam membantu mensukseskan program Blitar Keren. Wali Kota Blitar Santoso memberikan arahan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan atau LPMK se-Kota Blitar dalam rangka membantu mensukseskan program Blitar Keren keberagaman religius dan nasionalis di tingkat kelurahan yang berlangsung di Ruang Sasana Praja kantor Wali Kota Blitar pada Kamis 3 Juni 2021. Arahan yang dikemas dalam audiensi bersama LPMK ini bertujuan untuk membantu sinergi antara kepala daerah, pemangku wilayah tingkat kecamatan, hingga kelurahan dalam mensukseskan program yang dirancang saat kampanye pencalonan wali kota dan wakil wali kota tahun 2021. Tahun 2020 lalu,
Lebih lanjut, Santoso menjelaskan salah satu program unggulan yang akan dijalankan 1 tahun yang akan datang, yaitu program 500-100 juta per RT, yang mana dari 21 kelurahan akan diambil masing-masing 1 RT sebagai percontohan. Sehingga saat di-launching pada tahun anggaran 2022, 651 RT di Kota Blitar siap dijadikan model. Dengan adanya arahan melalui audiensi bersama LPMK, harapannya peran LPMK dapat menjadi mitra kelurahan untuk mengawal program-program kepala daerah untuk kelurahan maupun RT RW. Audiensi dengan LPMK se-Kota Blitar serta Pak Camat ya. Ini dari hasil pertemuan tadi kita bisa menjelaskan tentang program yang akan kita lakukan untuk 1 tahun yang akan datang, khususnya LPMK sebagai mitra kelurahan itu minimal tahu program-program apa yang akan kita lakukan, karena tugas dari LPMK itu adalah mengawal program-program di kelurahan. Oleh karena itulah kita sudah jabarkan program-program itu, termasuk program unggulannya adalah bagaimana program 50-100 juta per RT itu nanti mulai APBD itu akan kita jalankan walaupun belum keseluruhan. Jadi minimal dari 21 kelurahan ini akan kita ambil masing-masing 1 RT sebagai percontohan, sehingga nanti pada tahun anggaran 2022 ketika kita launching ke 651 RT ini sudah ada yang dijadikan sebagai model RT yang telah menjalankan program unggulan tersebut. Sekian dulur informasi kabar baik Kota Blitar sepekan edisi kali ini. Nantikan edisi berikutnya hanya di channel YouTube Pemkot Blitar dan Mahardika FM Kota Blitar. Jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan 5M. Saya Afik Rahardian bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.